Hello everyone, mari kita sama-sama cari tahu siapa the third person of the Godhead yang ditulis oleh Sister White dalam 4 kutipan ini. Trinitarians mengatakan bahwa Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead adalah makhluk ilahi ketiga di surga, sebagaimana Bapa dan Anak juga adalah makhluk ilahi. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Trinitarians mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah the third person of the Godhead. Bagaimana kalau kita tanyakan saja kepada Sister White melalui tulisan-tulisannya? Siapa atau apa Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead? Agar kita tidak perlu untuk membuat kesimpulan sendiri berdasarkan kita punya interpretasi pribadi. Tentu saja, Sister White tahu apa atau siapa yang dia maksudkan waktu dia menulis mengenai the third person of the Godhead. Di paragraf pertama, the third person of the Godhead adalah Roh Kudus. Sementara the third person of the Godhead adalah the power of God di paragraf kedua. Dan di paragraf ketiga, the third person of the Godhead adalah the Spirit of Christ, yaitu roh yang berasal dari Kristus. Dan di paragraf terakhir, the third person of the Godhead adalah wakilnya Kristus, the representative of Christ. Oke, kita akan mulai dengan the third person of the Godhead yang adalah the power of God. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Injil Kristus adalah the power of God yang sanggup menyelamatkan. Dan Injil Kristus itu adalah kayu salibnya Kristus, the cross of Christ. Di ayat 18, Injil Kristus yang mengajarkan kayu salibnya Kristus adalah the power of God yang sanggup untuk menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Dan di ayat 24, the power of God yang sanggup menyelamatkan adalah Kristus, di mana tiada lain selain Kristus yang menyelamatkan. Oke, kita sudah tahu bahwa the third person of the Godhead yang adalah Roh Kudus adalah the power of God. Sementara kita juga mengerti bahwa Kristus adalah the power of God. Artinya, the third person of the Godhead adalah Kristus. The third person of the Godhead yang adalah the power of God, yang sanggup menyelamatkan, adalah Kristus yang adalah the power of God yang sanggup menyelamatkan. Sekarang kita mau cari tahu siapa atau apa the Spirit of Christ yang adalah the third person of the Godhead. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Sister White menulis bahwa Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi bagi orang berdosa untuk menolak dan menaklukkan kuasa dosa. Yang Bapa berikan bagi orang berdosa adalah roh anaknya, yaitu rohnya Kristus, yang adalah the third person of the Godhead. Di Manuscript Releases Volume 14, Sister White menulis, rohnya Kristus yang adalah the third person of the Godhead adalah Kristus itu sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Artinya Roh Kudus yang adalah the power of God, the third person of the Godhead yang adalah rohnya Kristus adalah Kristus himself yang hadir di setiap tempat melalui rohnya yang terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya Kristus. Kristus dalam tubuh nature kemanusiaannya berada bersama Bapanya di surga. Sementara rohnya yang adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya, berdiam bersama murid-muridnya di bumi. Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead, yang adalah the power of God, yang kita juga mengerti yang adalah Kristus, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya, adalah penghibur yang mengetuk pintu hati manusia. Yang mana, kalau kita dengar suaranya dan membukakan pintu hati kita, yang akan masuk adalah Yesus Kristus, yaitu rohnya Kristus yang adalah the third person of the Godhead yang adalah the power of God. Dari tulisan-tulisannya Sister White sendiri, kita bisa mengerti bahwa yang dia maksudkan waktu dia berbicara tentang the third person of the Godhead adalah Kristus, terpisah dan tidak terikat dari tubuh kemanusiaannya Kristus. Jadi, dengan sangat jelas, Sister White tidak menganjurkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ilahi di surga
yang Trinitarians ajarkan sebagai God the Spirit. Di manuskrip 44-1898, Sister White menulis bahwa Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead adalah wakilnya Kristus. Hal yang sama juga dia tulis di Review and Herald, Manuscript Releases Volume 13, buku That I May Know Him, halaman 217 paragraf kedua, bahwa the third person of the Godhead adalah wakilnya Kristus di bumi, sementara tubuh nature kemanusiaannya berada di surga bersama Bapanya. Di Letter 66, Roh Kudus yang adalah wakilnya Kristus adalah Jesus Christ. Roh Kudus adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya, di mana Kristus mewakili dirinya sendiri melalui Roh Kudusnya sendiri. Jadi sangat jelas sekali dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Sister White bahwa Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead, yang adalah the power of God, yang adalah roh yang berasal dari dirinya sendiri, yang adalah wakilnya di bumi adalah Kristus sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Jadi kesimpulannya, Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead, yang adalah the power of God, yang adalah wakilnya Kristus di bumi, adalah yang mengetuk pintu hati manusia, yang adalah suaranya Kristus melalui wakilnya, adalah Kristus, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. The third person of the Godhead yang adalah Roh Kudus bukan oknum ilahi ketiga di surga, sebagaimana yang diajarkan doktrin Trinitas. Tulisan the third person of the Godhead adalah tulisannya Sister White, yang dia sendiri artikan sebagai Kristus sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Dia tidak mengartikan Roh Kudus the third person of the Godhead sebagai God the Spirit yang adalah oknum ilahi ketiga di surga. Bukan itu yang dia maksudkan waktu dia menulis the third person of the Godhead. Marilah kita membuka pintu hati kita agar Kristus, the power of God, the third person of the Godhead, bisa berdiam di dalam hati kita masing-masing. To God be the glory.